Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Rasulullah menangis dan para malaikat ketakutan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan alasan itu aku kesini bertabaruk dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala. Lalu untuk menyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka, hingga lubang yang kelima tempatnya umat Yahudi, dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam tak menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar, di kalangan umatmu yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertobat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sadar, dan langsung menangis bersimbah air mata dengan terisak-isak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas pertanyaannya, "Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap kiblat, dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rob, ummati, ummati, ummati." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Dia mengetuk pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan berseru di depan pintu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Tetap tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu pun melangkah menuju rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dengan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak Umar radhiyallahu anhu bercerita kepada Salman radhiyallahu anhu, hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha dan menceritakan hal itu. Langsung berlari Fatimah radhiyallahu anha menuju rumah ayahnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah radhiyallahu anha melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menangis. "Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, "Wahai Fatimah belahan jiwaku,
Bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk neraka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar kepada kita. Apakah cinta beliau akan terbalaskan atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.